Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Thoriqul Huda yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, yang begitu banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Jika dibandingkan dengan sedikit ujian, cobaan yang menimpa kita, tentu nikmat Allah itu jauh lebih banyak dan besar. Maka seorang muslim hendaknya lebih banyak mengingat nikmat Allah daripada mengingat ujiannya. Lebih banyak bersyukur daripada larut dalam kesedihannya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, mereka tidak akan dihinggapi rasa takut, rasa khawatir dengan masa depan. Wala hum yahzanun. Mereka juga tidak akan dihinggapi rasa sedih yang berlarut-larut. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman dan bertakwa tidak akan larut dengan kesedihan, tidak akan bingung atau pusing, khawatir dengan masa depan. Mereka mendapatkan kebahagiaan, bahkan mereka mendapatkan surga sebelum surga. Entah mereka itu kaya atau miskin, entah mereka pejabat, penguasa ataupun rakyat jelata, dengan keimanan dan ketakwaan mereka, mereka bahagia. Mereka jauh dari rasa khawatir, mereka jauh dari rasa sedih. Dulu di masjid ini kita belajar tentang zuhud. Kalau Bapak Ibu ada yang ikut hadir dan masih ingat, orang yang zuhud bukan orang yang gak punya harta. Orang yang zuhud bukan orang yang meninggalkan dunia. Orang yang zuhud, orang yang sama saja ketika dia dapat nikmat maupun musibah. Ketika dia dipuji maupun dicela. Ketika diberi kekayaan ataupun diberi kemiskinan. Sama saja. Mau di posisi manapun, sama. Dikasih kaya enggak besar kepala, dikasih miskin enggak minder.
Karena bagi mereka orang-orang zuhud, dunia ini bukan fokus atau perhatian mereka. Fokus dan perhatian mereka apa? Akhirat. Mau kaya, mau miskin, yang penting akhirat saya selamat. Di posisi manapun siap. Mau dapat nikmat, mau dapat musibah, yang mereka pikirkan akhirat. Mau dipuji, mau dicela, yang penting akhiratnya selamat. Ya maka orang yang berakal tentu tidak mau menyia-nyiakan kehidupan yang sebentar di dunia ini dengan kesedihan, dengan kegalauan. Mereka optimis dan mereka bahagia. Ini diantara faedah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penceramah, para khatib selalu mengingatkan untuk ingat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari bersyukur, mari memuji Allah, ingat nikmat-nikmat Allah. Seperti itu. Karena sebagian orang lupa dengan nikmat Allah yang begitu banyak, sehingga merasa dirinya yang paling menderita sedunia. Ya padahal ujian orang lain mungkin jauh lebih besar daripada dirinya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan hadis, ingin mengingatkan tentang ibadah yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Ibadah puasa Arafah dan ibadah kurban. Puasa Arafah yang pahalanya begitu besar, yang kata Rasulullah SAW bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setelahnya, tentu harus dilaksanakan dengan baik. Dan puasa Arafah maupun Lebaran Idul Adha adalah momen kaum muslimin untuk bersatu, untuk menghindari perpecahan dan perselisihan. Maka kita berpuasa dengan pemerintah, berhari raya juga dengan pemerintah. As-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Puasa itu hari di mana manusia berpuasa bareng-bareng bersama mereka. Berbuka juga sama hari di mana mereka berbuka bersama mereka. Dan tentunya persatuan itu harus dipimpin oleh pemimpin suatu negeri atau penguasa suatu negeri. Maka jadikan momen puasa Arafah maupun puasa Lebaran ini ya hari kita menyatukan barisan kaum muslimin bersama pemerintah, berbuka bersama mereka atau berpuasa bersama mereka, berlebaran bersama mereka. Sebagaimana yang Allah perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Seorang sahabat pernah melihat atau menyaksikan suatu amalan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakannya berbeda dengan yang dilakukan oleh salah seorang Khulafaur Rasyidin. Namun sunnah atau mustahab, artinya tidak mengapa. Ya tidak mengapa, bukan hal yang melanggar rukun atau wajib ibadah tersebut. Artinya tidak berdosa. Ya seperti misalnya disunahkan bagi jamaah haji
untuk ke Mina di hari Tarwiyah, bermalam di sana, sholat subuh di sana, baru setelah itu menuju Arafah besok harinya. Itu sunnahnya seperti itu. Apakah boleh jika tidak mabit di Mina langsung ke Arafah seperti yang dilakukan oleh sebagian besar jamaah haji Indonesia? Boleh nggak? Yang udah haji, Pak Haji, Pak Haji Anom, boleh nggak? Jamaah haji Indonesia begitu kan? Langsung ke Arafah. Alasan pemerintah karena sulit untuk memobilisasi massa dalam waktu cepat ke Mina, kemudian dari Mina ke Arafah di waktu yang mepet gitu. Sehingga mereka punya inisiatif langsung ke Arafah. Nah yang seperti ini boleh nggak? Sah nggak hajinya? Tentu boleh dan sah. Artinya hal yang berbeda tetapi tidak merusak haji. Terjadi yang seperti itu di zaman sahabat. Tapi beliau diam. Beliau diam. Ya, beliau diam, tidak protes, tidak menyampaikan pendapat yang berbeda. Kemudian ditanya sama murid-muridnya, "Bukankah engkau tidak berpendapat seperti itu?" Kata beliau, "Al-khilafu syarr." Ya, berselisih itu enggak bagus. Sudah ditetapkan oleh ya khalifah seperti itu, ya udah kita ikutin. Walaupun kita berkeyakinan sunnahnya enggak seperti itu. Ya, ini terjadi yang seperti itu menunjukkan apa? Syahidnya mereka sangat berusaha untuk menjaga persatuan. Sangat berusaha untuk menjaga persatuan, kekompakan kaum muslimin yang tidak membuka pintu-pintu celah setan supaya beda dan seterusnya. Nah, maka demikian juga kita di negeri ini ada pemimpinnya yang menetapkan awal Dzulhijjah, kapan 9 Dzulhijjah, kapan hari raya, maka sebaiknya kita menjaga persatuan dengan berlebaran bersama pemerintah. Ini yang pertama. Yang kedua terkait dengan Idul Kurban atau ibadah sembelihan kurban. Semoga Allah mudahkan kita untuk berkurban. Sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Dari kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya, kita bisa mengetahui bahwa seorang mukmin ketika diperintahkan oleh Allah hendaknya tidak ada pilihan lain selain sami'na wa ata'na. Bahkan Nabi Ismail yang menjadi anak yang akan disembelih mengatakan kepada bapaknya, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Jika memang itu perintah Allah untuk menyembelihku anakmu sendiri, jika memang itu perintah Allah, laksanakan. Insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Ujian yang sangat berat menyembelih anaknya. Anaknya disembelih, nggak sayang. Sayang pastinya, tapi perintah Allah lebih besar gitu. Hingga akhirnya ketika akan disembelih Allah ganti menjadi domba. Dan Nabi Ismail tetap selamat.
Dari kisah ini seharusnya kita lebih ringan untuk menyembelih hewan. Anak begitu berharga, tapi Nabi Ibrahim rela melaksanakannya. Kita kenapa tidak rela untuk menyembelih hewan kurban? Untuk menabung selama 12 atau 11 bulan. Dikumpulkan supaya terbeli hewan kurban. Kalau harga hewan itu 2 jutaan, 1 bulannya 200.000. Bisa tidak kita bekerja tambahan di luar rutinitas untuk menghasilkan 200.000 dalam sebulan? Demi melaksanakan perintah Allah kurban. Ya, kita mungkin nggak bisa menyisihkan karena mungkin nafkah pas-pasan bagi sebagian orang. Tapi bisa nggak kita nambah waktu kerja kita untuk menghasilkan 200.000 sebulan? Gimana caranya? Kok yang biasanya istirahat ini kerja lagi, nyari kerja tambahan? Iya, untuk menghasilkan minimal 200.000 sebulan. Kalau sudah 200.000 sebulan, kali 11, sudah terbelilah hewan kurban. Ini bagi mereka yang berniat sampai seperti itu. Apalagi kalau bisnisnya jadi marketing, yang fee-nya itu bisa sampai 2 juta, 1 jamaah umroh misalnya. Dia bisa memasarkan 1 paket umroh, dia bisa kurban. Dia berusaha menawar-nawarkan paket umroh tersebut, ngajak orang berumroh. Alhamdulillah ada yang berangkat, dia untuk hewan kurban. 1 fee marketing. Jadi pengorbanan dalam ibadah kurban ini harus benar kita perhatikan gitu. Jangan dibiasakan gak usah kurban, tapi biasakanlah untuk berkurban gitu. Ada yang terbiasa kurban, ada yang terbiasa gak perlu kurban. Nah yang terbiasa gak kurban ini harus dirubah gitu. Baiklah tahun ini gak kurban, tahun depan harus jadi perencanaan. Caranya tadi, berusaha kerja lebih keras, mengumpulkan dananya untuk ibadah kurban, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang manfaatnya sepertiga untuk diri dan keluarganya. Untuk nyate bareng keluarga. Sepertiganya bisa untuk fakir miskin. Sepertiganya bisa untuk hadiah orang-orang terdekat atau kerabat, untuk menguatkan jalinan silaturahmi atau persahabatan. Jadi ibadah kurban ini ibadah yang sangat besar gitu, momen yang sangat baik. Membeli hewan kurban dan menyembelihnya itu lebih besar pahalanya daripada sedekah tapi bukan kurban. Di momen hari raya dan hari tasyrik ini. Yang belum ada niat bisa niat dari sekarang. Nyusul. Masih ada waktu beberapa hari sampai akhir hari tasyrik. Bagaimana caranya? Entah bekerja, entah menjual barang yang kurang dipakai, atau barang yang berlebih. HP-nya sampai 3 misalnya. Ada orang HP-nya sampai 3-4 berjejer. Coba dijual HP-nya 2. Mungkin terbeli hewan kurban. Kan masih ada 2 HP-nya. Ya, jadi ibadah kurban ini jangan dianggap biasa. Meskipun hukumnya berbeda pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah.
Walaupun itu sunnah muakkadah, bukan berarti kita remehkan, karena mendapatkan pahala yang besar tadi. Sejak Rasulullah SAW ke Madinah hijrah, beliau selalu berkurban. Doha Rasulullah SAW bikabsain. Ya, Rasulullah berkurban dengan 2 kambing. Niatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu mungkin tadzkir, mengingatkan ya di kesempatan ini, semoga bermanfaat, dan yang awalnya belum niat berkurban mungkin bisa mengejar, masih ada waktu ya untuk dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkurban, walaupun mungkin menjual baju celana yang sudah nggak kepake. Ada sebagian orang ngoleksi baju banyak, ngoleksi jilbab banyak, apalagi ngoleksi tas, ngoleksi apa, itu mendingan dijual aja buat kurban. Ya, daripada numpuk-numpuk barang di rumah, nyempit-nyempitin, dijual aja. Jika tidak begitu terpakai, bisa untuk berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pembahasan bab adab kepada orang tua. Ini sangat menarik ya. Adab kepada orang tua ini sangat penting sekali gitu. Apalagi bagi generasi muda, bagi anak-anak, para remaja, para pemuda, ya, adab kepada orang yang lebih tua. Kita sudah membahas di hadis-hadis sebelumnya untuk memuliakan orang yang lebih tua, untuk mendahulukan mereka berbicara, untuk mendahulukan mereka bertanya, mendahulukan mereka dalam mendapatkan bagian, ya. Dan kita sampai pada bab idza lam yatakallamil kabir halil asghari ayyatakallam. Kalau yang tua, yang sudah sepuh, diam dan tidak berbicara, apakah boleh bagi yang lebih muda untuk berbicara? Ini di luar hukum asal. Hukum asalnya, jika ada yang lebih tua, dahulukan mereka. Sama-sama punya hafalan, dahulukan yang umurnya lebih tua. Dahulukan mereka untuk makan. Dahulukan mereka untuk berbicara. Dahulukan mereka untuk bertanya. Berbicara kepada orang tua dengan penuh adab, sopan, santun. Nah, bagaimana ketika yang lebih tua ini diam, apakah boleh yang lebih muda untuk berbicara? Sudah kita bacakan hadisnya di kesempatan sebelumnya, di mana Rasulullah SAW membuat teka-teki. Akhbiruni bisyajaratin mathaluha mathalul muslim. Kabarkan kepadaku suatu pohon yang perumpamannya seperti seorang muslim. Tuti ukulaha kullahinin biidni rabbiha, yang mengeluarkan buahnya setiap waktu dengan izin Rabbnya. Disampaikan kepada para sahabat. Ada yang tua, ada yang muda. Ada Abu Bakar, Umar, dan ada Abdullah bin Umar yang masih muda. Abdullah ibnu Umar seorang anak sahabat yang diajari adab oleh bapaknya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau berbicara, berpegang teguh pada adab,
Karena di situ ada yang lebih tua, Abu Bakar dan Umar. Walaupun beliau tahu jawabannya, yaitu pohon kurma. Tapi beliau tidak mengungkapkan. Kemudian beliau mengatakan, ya, ketika Abu Bakar dan Umar diam, Rasulullah SAW memberikan jawaban an-nakhlah, kurma. Ini sudah satu adab. Adab berikutnya, falamma kharajtu ma'a abi, perhatikan, ketika aku keluar bersama ayahku, sama nggak kalimatnya dengan falamma kharaja abi ma'i, ketika ayahku keluar bersamaku, ini sama nggak yang pertama dan kedua? Sama. Ada yang lain? Sama atau beda? Beliau kan bilang falamma kharajtu ma'abi. Yang belajar bahasa Arab ngerti. Ketika aku keluar bersama ayahku. Sama enggak dengan falamma kharaja abi ma'i? Ketika ayahku keluar bersamaku. Maknanya sama. Ada pendapat lain? Maknanya sama apa beda? Maknanya beda. Apa maknanya? Yang satu anaknya ikut abinya, yang kedua bapaknya ikut anaknya. Tapi intinya keluar bareng-bareng kan? Intinya dua-duanya keluar kan? Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil kenapa Ibnu Umar memilih kalimat pertama daripada kedua? Mendahulukan orang tua. Gimana? Itu kalimat kedua itu. Ayahku keluar bersamaku. Kalimat Indonesianya benar beliau. Mendahulukan orang tuanya benar. Tapi kalimatnya itu kalimat kedua. Nah, ada jawaban lain. Apa beda kalimat pertama dengan kedua dan kenapa Ibnu Umar memilih kalimat pertama? Kalimat pertama tuh ini yang ada di hadis. Falamma kharajtu ma'abi. Ketika aku keluar bersama ayahku. Kalimat kedua adalah kalimat yang mirip kata beliau. Ketika ayahku keluar bersamaku. Itu kalimat kedua. Ayahku keluar bersamaku. Itu kalimat kedua. Kalimat pertama di buku ini, di hadis ini. Aku keluar bersama ayahku. Ayo, coba aja. Bedanya di mana? Dan kenapa Ibnu Umar memilih yang pertama? Silakan Pak. Sama seperti Pak Muhyiddin tadi, intinya memuliakan orang tua gitu. Tapi di sisi apa? Dari sisi apa memuliakannya? Merangkai kata. Kata pasti memiliki makna gitu. Dengan kata itu maknanya apa? Karena dia pencerita, boleh. Ada lagi. Ada hadis lain yang sering Bapak dengar. Hadis kedua dari Arba'in Nawawi. Mirip adabnya di sini. Baina nahnu julusun.
inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ini ma'a abi. Ini bersama ayahku. Sahabat duduk-duduk bersama Nabi. Bisa nggak dibalik? Ketika Rasulullah duduk-duduk bersama kami. Mungkin nggak kalimatnya? Intinya sama nggak? Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat atau para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah? Mana yang lebih sopan? Lihat bagaimana adab ini, ya, bukan hanya di satu hadis tapi di beberapa hadis seperti itu. Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi, bukan ketika Rasulullah sedang duduk bersama kami atau Rasulullah duduk di sisi kami, enggak begitu. Ini juga sama. Ketika aku keluar bersama ayahku, menjadikan ayah di depan dan aku mengikuti ayahku. Walaupun mungkin keluarnya itu bareng gitu. Tetapi tidak layak bagi seorang anak mengatakan entah itu bareng atau dia di depan, ayah di belakang. Saking tingginya adab anak kepada bapaknya. Sampai dalam bercerita pun benar-benar memperhatikan kalimat ini. Dan ini kan hadis Jibril itu bapaknya yang bercerita kan? Hadis Umar bin Khattab kan? Betul nggak? Hadis Jibril yang kedua itu? Itu Umar bin Khattab yang bercerita ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi. Ini sekarang anaknya cerita. Ketika aku keluar bersama ayahku. Bapak dan anak sama-sama memiliki adab yang tinggi. Ini contoh yang baik. Buah tidak jauh, ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu. Dari sisi positif gitu. Orang tuanya beradab, anaknya juga beradab. Beliau memilih kalimat ma'a abi, bukan abi ma'i. Aku keluar bersama ayahku. Bersama ayahku artinya ayahnya keluar, dia keluar ngikutin gitu. Dia sebagai pengikut ayahnya. Ini juga adab, Pak. Ya, anak yang mengerti adab kepada orang tuanya. Kemudian kultu ya abati, wahai ayahku. Sudah dibahas, abati itu sebutan sayang kepada ayah. Waqa'a fi nafsin nakhlah. Ini juga Bapak, Ibu, adab yang sangat tinggi dari seorang anak. Waqa'a fi nafsi, terbesit dalam hatiku. Jadi nggak tahu benar atau salahnya gitu. Dan tidak mengucapkan kalimat-kalimat sombong atau bahasa kita tuh songong gitu, yang mengecilkan orang tua. Sebagian anak sekarang mungkin akan mengatakan, masa bapak nggak tahu sih, gitu doang. Ini jawabannya gampang. Ngeledek bapaknya, ngeledek ibunya, ngeledek orang kakaknya, merendahkan mereka. Masa kayak gitu doang nggak ngerti? Masa kayak gitu doang nggak bisa? Malu atuh sama anak. Sebagian anak begitu. Tapi lihat Ibu Umar begitu mengagungkan bapaknya dengan menyebut terbesit di hatiku dengan penuh ketawaduan gitu. Walaupun benar. Dan sudah benar jawabannya karena Rasulullah ngasih tahu jawabannya kan? Rasulullah ngasih tahu jawabannya itu kurma. Artinya anaknya ini udah benar gitu. Tapi tidak menganggap dirinya hebat, apalagi mengungguli bapaknya. Cuman bilang terbesit. Makanya bapak langsung ngomong, "Ma mana aka antakulah?" Apa yang menghalangi untuk tidak mengucapkannya tuh, Nak?
Ini menunjukkan engkau menjawab setelah yang lain gak yang jawab itu nggak apa-apa. Ini tidak keluar dari adab. Jadi kalau orang tua sudah tidak ada yang berbicara, tidak mengapa anak muda untuk berbicara. Itu tidak bertentangan dengan adab. Tidak keluar dari adab. Berarti benar-benar anaknya sangat menjaga adab dan orang tuanya juga membimbing. Bagaimana adab dan bagaimana yang tidak keluar dari adab. Lau kunta qultaha kana ahabba ilayya min kadza wa kadza. Seandainya engkau menjawab di depan Rasulullah, itu lebih aku sukai, kata bapaknya, daripada ini dan itu, daripada perkara dunia. Umar bin Khattab akan merasa sangat senang dan bangga melihat kecerdasan anaknya, ilmu yang Allah berikan kepada anaknya. Ya maka bagi anak-anak sudah sepatutnya berusaha keras untuk memberikan hasil terbaik dalam ujian dalam sekolah. Karena bagaimanapun itu akan membahagiakan orang tuanya. Orang tua tuh senang lihat anak ranking 1, 3 besar, 5 besar, punya hafalan banyak, punya akhlak yang baik, nilai yang baik di sekolah. Orang tua senang, betul nggak para orang tua? Senang gitu. Cuman nggak mau anaknya berkecil hati aja. Orang tuanya nggak terlalu koar-koar, kamu harus ranking ini, nanti takutnya dia sedih gitu kan. Tapi aslinya orang tua tuh akan senang anak punya prestasi di sekolah atau dalam kehidupan. Rasulullah, Umar bin Khattab sangat mengharapkan anak itu bisa menjawab, ya, dan itu lebih beliau cintai daripada perkara dunia. Barulah disampaikan, ma mana'ani illa lam arok wala Abu Bakrin takallamtu ma fakarihtu. Yang menghalangiku untuk bicara karena aku melihat engkau dan Abu Bakar tidak berbicara. Maka aku tidak ingin mendahului. Ngelihat di sini ya Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, bagaimana seorang anak berbicara kepada yang lebih besar, lebih tua, apalagi itu bapaknya sendiri. Dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, tidak menggurui, tidak meninggi. Dalam Al-Quran kan disebut fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Sampai bicara itu nggak boleh mengucapkan kalimat cih, kalimat ah kepada orang tuanya. Wala tanharhuma, nggak boleh ngebentak, meninggi berbicara kepada orang tuanya. Yang boleh hanya qaulan karima saja. Bicara sama orang tua hanya kalimat-kalimat yang baik, walaupun orang tua kita salah. Ada kalanya orang tua salah paham, Bapak. Orang tua langsung nuduh begini. Kita tahu ini orang tua salah, tapi bukan berarti kita boleh membantahnya dengan keras, bicara meninggi. Kita redakan dulu, mohon maaf Bapak, mohon maaf Ibu. Insya Allah tidak akan diulangi lagi. Setelah reda, setelah tenang, ada waktu lain, barulah kita menjelaskan. Tempo hari itu sebenarnya peristiwanya begini dan begitu. Tidak langsung saat itu juga ngebantah. Orang tua nasihatin langsung ngebantah. Orang tua nasihatin ngebantah. Ya walaupun anak itu benar, tapi cara seperti itu tidak benar. Ya mendebat orang tua, mengangkat suara ke orang tua, apalagi menganggap orang tua bodoh dan seterusnya. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya, adab kepada orang tua. Dan hadis ini menunjukkan keutamaan nakhlah, kurma, yang diperumpamakan seperti seorang muslim. Manfaat kurma itu hampir semuanya manfaat. Dari akarnya, dari pohonnya, dari dahannya, daun-daunnya.
Maka seorang muslim hendaknya berusaha untuk bermanfaat dimanapun dan kapanpun. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Apa manfaat saya di masjid ini, manfaat saya di RT ini, manfaat saya di tempat kerja, manfaat saya di komunitas, manfaat saya di masyarakat, di bangsa dan negara. Itu yang kita pikirkan. Gimana supaya seorang muslim itu menebar manfaat, bukan mencari manfaat, bukan mencari apa yang bisa saya dapatkan, bukan, tapi apa yang bisa saya berikan. Kalau bisa memberikan ilmu, ya berikan ilmu. Kalau bisa memberikan tenaga, ya tenaga. Pikiran, ya pikiran. Harta, ya harta. Jiwa, raga, kita berikan untuk memberikan manfaat bagi agama kita, bagi bangsa kita, negara kita, masyarakat kita, bagi orang tua kita, bagi keluarga pastinya, ya bagi siapapun. Ini perumpamannya seperti kurma. Berapa menit lagi Pak Adzan? 2 menit. Dan Bapak catat, Allah juga menyebutkan tentang kurma ini di dalam surat Ibrahim. Ayat 24, 25. Menyebutkan perumpamaan kalimat thayyibah seperti syajarah thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah yaitu iman, seperti pohon yang baik yaitu pohon kurma. Ya, di kesempatan berikutnya insya Allah kita akan bahas apa sisi persamaan antara muslim dengan kurma, kurma dengan kalimat thayyibah dengan iman. Ya, ada 4 persamaan yang Allah sebutkan. Ya. Ada 4 persamaan. Apa ya persamaannya? Insya Allah di kesempatan yang akan datang jika Allah mudahkan. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.